Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat Paskah. Mungkin masih belum ini ya. Salam dari Pak Ayub yang nggak bisa hadir. Baru pertama kali saya hadir sendirian di sini. Ya puji Tuhan. Saya bersyukur diberikan kesempatan, percayaan sama Pak Andi untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, hari ini ada satu topik yang saya mau sampaikan. Beberapa minggu ini ya saya renungkan, maksudnya ada satu tema ya yang ada di dalam hati saya tentang identitas. Jadi sering saya lihat ya, maksudnya sekarang ini banyak sekali orang sepertinya kehilangan identitas. Mereka mau menjadi seperti orang lain. Mereka mau seperti si A, seperti si B, atau mereka sendiri tidak tahu untuk apa sih saya hidup, untuk apa sih saya lahir gitu kan. Banyak sekali orang yang kayak krisis identitas gitu. Jadi kalau kita lihat banyak kejadian-kejadian karena apa kata orang, dia sempat depresi, dia sempat stres gitu loh. Jadi satu ayat ya yang ini sih di 1 Korintus ya. Kita buka 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus. Bentar. Dikatakan, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi bagaimana kita membangun hidup kita gitu? Apakah dari apa kata keluarga, apa kata orang tua, apa kata jadi dia bilang di sini, aku tidak mau hidupku dibangun dari apa kata orang gitu ya, maksudnya apa yang orang lain pikirkan tentang kita, dan dibangun dari mungkin sekarang ini banyak sosial media ya yang sangat-sangat mempengaruhi kita gitu kan. Saya sempat waktu yang lalu sempat pemilihan presiden ya. Waktu itu ada paslon 2, ada paslon 3 gitu kan, rame tuh ya waktu itu ya. Nah itu si Pak Ayub kan dia jarang main sosmed ya, tapi dia punya Facebook. Nah satu hari ada temen dia ya masuk, dia tuh paslon nomor 3 ya. Jadi si Pak Ayub kan pendukung paslon 2 itu ya kalau nggak salah. Jadi dia suka ini gitu loh, kasih komen-komen. Nah satu hari si temennya ini keluarin komen, maksudnya seperti tanda kutip menyudutkan presiden kita lah gitu. Wah, presiden kita udah memakai kekuasaannya untuk mendukung paslon yang itu nomor 2, dia bilang gitu kan, segala macam. Terus si Pak Ayub komen di Facebooknya, hati-hati loh, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Dia bilang dia bagaimanapun dia masih Presiden Republik Indonesia, maksudnya nggak boleh, dia masih memegang otoritas setinggi. Dia hanya komen itu, langsung diserbu sama pasukan paslon 3 itu. Langsung diserbu, langsung, Bapak katanya, udahlah Bapak jangan mencampuri politik dengan rohani segala macam. Waduh, saya bilang udahlah Pak Ayub, udahlah, maksudnya jangan komen-komen di sosial media gitu loh. Ya itu benar-benar sosial media itu benar-benar pengaruhnya tuh luar biasa itu loh.
Sering kali kita lihat IG, ngeliatin orang, wah enak banget ya liburan ke Eropa, kemana, kayaknya, wah saya di rumah aja sendiri. Nah itu mempengaruhi kita gitu, kadang-kadang ya seperti itu. Nah saya mau mau bawa kita sebenarnya identitas kita di dalam Tuhan tuh seperti apa sih gitu loh. Nah sebelumnya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu pernah dengar satu kesaksian ya tentang seekor burung Raja Wali yang maksudnya telurnya itu diambil sama pemburu, telur Raja Wali kemudian dibawa pulang dierami sama ayam. Pada saat dia menetas dia mainnya dengan ayam, mainnya di kandang. Satu hari ketika dia udah besar dia lihat wah ada seekor burung yang luar biasa gagah di angkasa. Dia bilang waduh luar biasa itu burung, hebat sekali gitu. Padahal dia benihnya Raja Wali. Terus induk ayam bilang itu burung raja burung lah ibaratnya. Itu burung Raja Wali yang gagah. Kita mah cuman ayam. Udah kamu jangan bermimpi lah. Kita cari cacing aja. Udah main aja di sini katanya. Jangan kemana-mana. Kalau hujan langsung masuk ke kandang. Nah itu dia nggak sadar bahwa dia tuh punya benih Raja Wali gitu. Nah seringkali kita anak-anak Tuhan pun seperti itu. Kita tidak menyadari bahwa hidup kita itu juga memiliki benih Kristus yang luar biasa ya maksudnya yang sudah Tuhan taruh gitu loh. Makanya hari-hari ini saya renungkan tentang apa sih identitas kita dalam Tuhan. Itu banyak sekali maksudnya dalam Kristus itu banyak sekali maksudnya bisa dikupas gitu ya. Tapi saya ambil empat pilar ya maksudnya yang menjadi dasar supaya hidup kita ini berkemenangan di dalam Tuhan gitu. Anggap aja kaki meja ya, kaki meja itu kan ada 4 ya. Jadi kita ambil yang pertama, saya mau baca di dalam satu ayat Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu dan sebagainya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, itu kita diciptakan untuk Dia dan oleh Dia. Itu Kristus tuh udah ada di dalam kita. Jadi pilar yang pertama yang saya mau bagikan, di dalam Kristus itu kita dipilih, kita dikasihi, dan kita dibenarkan. Itu kita dipilih, dikasih, itu luar biasa loh ketika saya renungkan ya. Luar biasanya Tuhan, kita dipilih, kita dikasihi, dan kita dibenarkan. Di dalam Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ketika kita dipilih, itu kita dipilih bukan karena perbuatan kita, oh kamu baik, kamu dipilih, atau ketika kita lahir dari keluarga tertentu kita dipilih, bukan. Kita dipilih dibilang sebelum dunia dijadikan loh, sebelum segala sesuatunya ada, sebelum alam raya ada, sebelum hewan-hewan ada, sebelum yang lain-lainnya ada, itu kita udah dipilih sama Tuhan. Itu luar biasanya Tuhan gitu loh. Dia memilih kita, jadi kita udah ada dalam ininya Tuhan gitu loh. Dalam pilihannya Tuhan, jadi dia per kita tuh udah dipilih gitu. Dan kita dikasihi gitu. Di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan itu mengasihi kita, kita tuh dikasihi bukan karena kita berbuat baik atau bukan karena kita melakukan sesuatu, tapi kita dikasihi. Makanya kenapa ada Jumat Agung, itu bukti bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Saya sempat renungkan, saya bilang sekalipun di dunia ini cuman saya sendiri yang berdosa gitu loh, tetap loh Tuhan datang loh sebagai manusia dan mati di atas kayu salib untuk saya, karena begitu besar kasihnya kepada kita gitu. Sampai maksudnya apa ya, kita tuh, jadi ini dasar ya, pilar yang pertama bahwa kita tuh dipilih, kita tuh dikasihi, kita tuh dibenarkan. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi tuh kita nggak usah cari pembenaran dari orang gitu loh, cari approval dari orang. Kita tuh udah dibenarkan Tuhan. Seringkali saya tuh suka mau WA seseorang aja saya takut ditolak sama dia. Kita semua punya kecenderungan takut ditolak sama seseorang gitu, takut ditolak oleh satu komunitas, takut ditolak oleh orang tertentu gitu kan. Padahal Tuhan udah membenarkan kita udah diterima gitu, karena kita selalu mencari pembenaran orang gitu. Makanya kalau dulu saya, kalau ada satu orang yang nggak suka sama saya, pasti dah di setiap kita ada aja ya yang kritik kita, yang nggak suka segala macem. Dulu tuh saya sampai mikirin, aduh gue salah apa ya, aduh gue kenapa ya sampai tuh orang kok begitu gitu. Dulu saya begitu, terganggu gitu. Padahal kan kita nggak bisa mengharapkan semua orang suka sama kita gitu kan. Nah, satu kali saya dengar satu khotbah dari Robert Redden, dia bilang, kalau kamu punya 100 teman, dia bilang, ada satu teman yang gak suka sama kamu. Kenapa kamu pusingin satu orang ini? Kenapa kamu konsentrasi, bingung kenapa nih orang gak suka sama saya? Nggak usah, kamu konsentrasi aja sama 99 teman kamu yang lain, yang dekat sama kamu, yang baik sama kamu gitu loh. Nggak usah buang-buang energi gitu loh, mikirin, aduh bagaimana gitu. Jadi selalu mau membuat kalau bahasa Inggris bilang people pleaser gitu ya, mau menyenangkan orang, takut salah gitu. Karena saya latar belakang saya kan mama saya totok ya, orangnya keras gitu loh. Jadi kalau ambil sesuatu taruh barang di sini salah, mesti di sini. Kalau ini mesti begini gitu loh. Jadi saya tuh selalu takut salah gitu kan. Apa nih yang benar gitu kan. Nah sebenarnya kita harus menjadi God pleaser ya, bukan people pleaser ya. Apa yang menyenangkan Tuhan gitu loh. Jadi ya saya juga masih belajar gitu loh, untuk hidup bukan dari apa kata orang, bukan dari kata media dan sebagainya gitu. Nah itu pilar yang pertama ya. Nah, yang kedua itu dalam Kristus kita berharga dan tidak ternilai harganya. Seringkali kita nggak menyadari gitu loh betapa berharganya kita gitu loh. Seringkali kita merasa kayaknya gue lahir kebetulan gitu loh. Mungkin kecelakaan atau mungkin udah biasa-biasa aja gitu, nggak ada tujuan sesuatu gitu. Tapi padahal kita itu berharga gitu loh, dan nilai kita itu tidak ternilai, benar-benar tidak ternilai. Begitu berharganya kita, karena apa? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Di situ ditulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tidak ternoda dan tak bercacat. Jadi
kita tuh betapa mahalnya kita ya. Maksudnya hidup kita tidak ternilai, tidak bisa ditebus dengan emas atau perak, harga berapapun kan. Di dalam firman Tuhan dibilang, apalah gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawa kita gitu. Nah itu juga Tuhan juga begitu, karena Tuhan tahu begitu mahalnya hidup kita, makanya dia tebus dengan darah, nggak bisa ditebus dengan yang lain. Kalau ada cara lain, Tuhan Yesus nggak perlu mati di atas kayu salib. Saya bilang ada cara lain, nggak ada cara lain. Kalau ada cara lain, emangnya enak mati di atas kayu salib? Nggak enak gitu loh. Kalau ada jalan lain, nggak bisa gitu loh. Nggak ada cara lain. Jadi benar-benar kita harus menyadari betapa berharganya kita gitu, bernilainya kita. Seringkali kita sia-siakan, apalagi orang yang benar-benar tidak menghargai hidupnya ya, maksudnya merasa hidup itu udah nggak ada artinya, udah mau disudahi aja, padahal hidup itu begitu berharga gitu, begitu tidak ternilai nilainya gitu. Saya ingat waktu itu kalau ada uang di sini, ini kan nilainya 50.000 ya. Tapi kalau diremas-remas begini, masih ada yang mau nggak? Masih ya. Iya. Terus kalau udah digini diinjak-injak masih mau nggak? Ini saya kasih masih mau nggak duitnya? Terus saya masih mau nggak? Masih mau ya. Mau karena apa? Nilainya kan masih 50.000. Jadi begitupun hidup kita. Sekalipun hidup kita mungkin pengalaman pahit di masa lalu, mungkin kita pernah ditipu orang, mungkin kita pernah dilukai orang, suami kita mungkin ngomongin kita yang kasar gitu loh, itu kan terluka kita kan. Tapi nilai kita tuh di mata Tuhan tuh tidak berkurang, tetap kita tuh berharga. Benar-benar saya renungkan, benar ya. Maksudnya banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ketika saya udah umur 55 tahun depan. Selama hidup saya, setiap musim dalam hidup saya banyak kejadian yang terjadi. Papa saya meninggal, papa saya kena tipu orang, beli mobil, ternyata mobilnya curian. Itu melukai saya juga waktu itu karena saya temenin papa saya beli mobil bekas. Begitu mau perpanjang STNK, ya kata tukang biro jasanya, ini mah STNK bodong bu, katanya ini mah mobil curian. Ya ampun, papa saya tuh nabung untuk beli mobil, dia nggak berani beli mobil baru. Jadi beraninya beli mobil bekas dengan kekuatan keuangan dia ya. Ternyata mobilnya bodong. Jadi banyak kejadian lah ya dalam hidup saya gitu loh. Tapi saya bersyukur gitu loh. Saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya gitu. Dan saya bersyukur, maksudnya bahwa saya berharga gitu loh. Kemudian ada satu ayat yang bagus juga dibilang di 1 Korintus. Di 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu berbicara kepemilikannya. Kita tuh udah dibeli dan lunas dibayar. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di jalanan ada mobil Ferrari gitu ya, mobil mewah, pasti kita nanya, ini siapa punya sih ya? Ini siapa punya ya? Atau kita lewat rumah mewah, siapa punya nih ya rumah? Pasti kita tanya siapa pemilik barang berharga itu gitu loh. Ada berlian, siapa punya nih ya barang mahal gitu kan. Setiap barang mahal, setiap kita lihat sesuatu yang mahal, kita pasti tanya pemiliknya siapa tuh ya. Sama hidup kita juga, hidup kita tuh mahal dan pemilik kita pencipta langit dan bumi. Pemilik kita Tuhan, penguasa alam raya. Jadi kita bersyukur. Ternyata saya berharga dan pemilik saya raja di atas segala raja. Itu makanya itu yang membuat kita bisa punya
identitas yang benar gitu loh di hadapan Tuhan gitu. Maksudnya kita tidak terombang-ambing dengan tipu muslihat si jahat sekarang ini kan. Tipu muslihat si jahat, oh kalau kamu punya ini kamu baru sukses. Oh kalau kamu seperti dia berarti kamu bagus nih kalau seperti dia, kalau kayak itu. Itu tipu muslihat iblis sebenarnya. Makanya itu yang dasar yang harus kita punya, bahwa kita itu sudah ditebus, kita dikasihi, kita memiliki kepenuhan Kristus gitu kan. Terus pilar yang ketiga apa? Di dalam Kristus kita memiliki segala sesuatu yang bisa diberikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu maksudnya apa? Tuhan tuh udah sediakan segala kapasitas, karunia, talenta, kemampuan, sebut aja apa aja deh, skill, semua ada di dalam kita. Itu yang dibilang kepenuhan Kristus ada di dalam kita. Jadi jangan berpikir, wah saya nggak bisa apa-apa, saya cuman lulusan SMA, SMP, saya cuman latar belakang saya yatim piatu, seperti itu jangan. Karena Tuhan bilang semua kepenuhan Kristus itu ada sama kita. Jadi kita punya talenta loh, kita punya karunia, punya kemampuan. Tuhan udah sediakan di dalam kita, itu harus kita kembangkan. Jadi jangan merasa saya punya jangan seperti orang yang ada dalam Alkitab ya, punya satu talenta dikubur dan akhirnya dia tidak berkenan gitu kan. Jadi apapun jangan merasa minder gitu loh, maksudnya saya nggak bisa apa-apa. Mungkin contoh yang paling jelas ya si Pak Ayub ini ya, suami saya. Dia itu lulusan SMP. Jadi nggak sempat SMA, nggak lulus. Dia itu masih kecil udah nggak ada orang tua. Rumahnya itu di pedalaman. Saya pernah 2 kali ke sana. Itu benar-benar jauh, nggak ada listrik. Masak pakai kayu bakar gitu loh. Maksud saya itu tidak membatasi dia untuk dia bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Dia bisa tulis buku, dia bisa khotbah, dia lebih pede dari saya. Lebih percaya diri. Kalau dikasih mic dia langsung ngomong. Kalau saya disuruh dijadwalin, saya bisa berdoa dulu, puasa dulu. Saya bisa nggak percaya diri gitu. Tapi luar biasanya Pak Ayub bisa seperti itu gitu loh. Jadi karena dia tahu kapasitas di dalam dia itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang memberikan kemampuan buat dia untuk dia bisa menjadi berkat gitu. Sama kita pun seperti itu ya harusnya ya. Tuhan sudah taruh talenta, taruh karunia, apa aja. Jangan ibu-ibu merasa saya di rumah aja, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa masak. Itu talenta, saya nggak bisa masak Bu. Jadi itu ibu bisa berdoa, doa itu powerful, benar-benar powerful. Saya mau kuatkan khususnya para wanita ya, saya baru diingatkan ya. Kenapa banyak sekali wanita yang iblis tuh seneng menyerang wanita. Lebih banyak lah ya, lewat pikiran, kekhawatiran, besok gimana ya, waduh tukang sayur nggak datang. Gitu, ibu-ibu tuh yang kecil-kecil dipikirin loh, kayak aduh tukang sayur nggak ada, besok mau masak apa ya, atau aduh anak sekolah mesti bayar uang sekolah lagi. Itu banyak nyerang ibu-ibu loh, banyak ketakutan. Atau anak-anak muda, aduh udah umur segini belum ada cowok, belum ada pacar atau belum nikah gitu kan. Banyak diserang gitu loh. Ternyata ada kuncinya loh. Saya baru tahu waktu saya ikut Wanita Bijak ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kenapa iblis lebih senang nyerang wanita itu ya? Lebih banyak lah nyerang wanita. Sampai saya garisin di Alkitab saya nih. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Saya baru ngerti ya, ternyata wanita itu powerful. Wanita itu punya kuasa, punya keistimewaan gitu loh. Karena dia bisa dia bilang kamu akan meremukkan kepala si iblis. Jadi dia tahu ketika wanita menyadari identitas dia, ketika wanita itu tahu siapa diri dia, itu sangat powerful dan iblis sangat takut sama wanita. Ketika wanita itu tahu dia wanitanya Allah, dia bisa berdoa, dia bisa mengusir setan, dia bisa macam-macam gitu ya, pikirannya diubah menjadi pikiran Kristus. Itu si iblis takut, benar-benar takut ya. Dia benar-benar makanya kenapa suka intimidasi menyerang wanita itu ya, karena dia tahu rahasia kekuatan wanita gitu. Di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup. Jadi ketika kita melakukan banyak hal, itu bukan karena kehebatan kita, karena kekuatan kita, karena kebisaan kita, tapi karena kesanggupan yang Tuhan kasih di dalam hidup kita gitu loh. Yang ayat terakhir, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu ayat favorit ya. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita angkat jari kita 10. Yang ini. Itu gampang hafalnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ngapalinnya gampang, jari 10. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika kita mengalami masalah, mengalami apapun, itu kita angkat jari kita 10 dan kita confess. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ada satu cerita di dalam Alkitab ya, saya mau sharing juga. Itu ada satu pribadi namanya Mephiboset. Mephiboset itu cucunya Yonatan. Cucunya Raja Saul, anaknya Yonatan. Saya baru ingat. Itu cucunya Raja Saul, anaknya Yonatan. Raja Daud sama Yonatan itu sahabat karib, udah seperti saudara ya. Seperti saudara. Nah, satu hari Raja Daud itu teringat akan keturunan sahabatnya, dia bilang, ada nggak sih anaknya sahabatku, keturunannya Yonatan? Ayo undang dia untuk makan bersama dengan aku. Singkat cerita lah seperti itu ya di dalam Alkitab. Mungkin banyak yang nggak ngeh ya. Saya baca itu, saya baru ngeh ya. Akhirnya ditemukanlah anaknya Yonatan namanya Mephiboset. Ketika diundang, Mephiboset responnya apa? 2 Samuel 9. Responnya lucu sekali. Kayaknya lebih gampang buka di sini ya.
2 Samuel 9 ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, kepada Mefiboset ya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa ya, Raja Daud bilang, aku balikin ladang kamu, terus aku akan makan sehidangan dengan kamu. Tapi lihat responnya Mefiboset di ayat 8. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Itu benar-benar krisis identitas menurut saya ya. Benar-benar dia tidak tahu jati diri dia. Dia itu cucu raja, cucu mantan raja, cucu Raja Saul. Dia itu anaknya Jonatan, sahabat karib Raja Daud. Tapi dia bilang, aku anjing mati. Mengapa engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saya bilang ini benar-benar nih krisis identitas. Saya bilang benar-benar dia nggak ngerti diri dia siapa. Jangan sampai kita seperti itu ya. Ketika Tuhan bilang, ayo makan sehidangan dengan aku, ayo bersekutu dengan aku. Siapakah aku Tuhan? Aku banyak dosa dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Itu pilar yang terakhir yang saya mau bagikan. Ini di nomor 4. Dalam Kristus kita diampuni. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi kita tuh udah diampuni. Kalau kita renungkan ya, benar-benar kita renungkan bagaimana pengampunan Tuhan tuh luar biasa buat kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Itu luar biasa banget. Tuhan tidak mengingat dosa kita. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu benar-benar kalau kita merasa dosa saya terlalu banyak, semalam saya udah maki-maki suami saya atau maki istri saya udah gak layak di hadapan Tuhan. Ayat ini berkata sebaliknya ya. Ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan mengampuni. Itu udah pasti, pengampunan itu udah pasti. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib, itu udah pasti Tuhan ngampuni kita. Masalahnya sekarang yang saya renungkan, kita semua tahu kita udah diampuni, tapi seringkali kita sulit untuk mengampuni orang lain. Lucu ya? Mungkin kebenaran ini kita udah tahu, oh ya dosa saya udah diampuni Tuhan, Tuhan sudah mengampuni saya. Tapi seringkali untuk kita bisa mengampuni orang lain itu susahnya setengah mati, susah banget. Apalagi orang itu udah melukai kita, itu susah. Saya mau tutup satu kesaksian ya. Saya sama Pak Ayub ya, waktu baru menikah, Pak Ayub itu tuh gaptek orangnya, karena dari kampung ya, dari hutan gitu ya. Nggak bisa, mesti diajarin, segala sesuatu tuh mesti diajarin. Kadang dulu handphone aja susah loh, dia ganti profile aja dia nggak bisa loh, mesti saya ajarin. Oh ganti profile begini, send begini, semua kalau gadget-gadget semua mesti diajarin. Dia memang ya kompor, nyalain kompor, karena di kampungnya itu masih pakai kayu kan. Ada kompor ya mesti diajarin, ada oven diajarin, microwave, mesin cuci, semua mesti diajarin. Satu hari saya lihat Pak Ayub itu baru menikah ya, baru menikah. Dia buka kulkas, dia lihat ada roti tawar, dia langsung ambil itu roti tawar, dia langsung makan. Dingin-dingin roti tawar, dingin-dingin dia makan tanpa mentega, tanpa selai gitu kan. Saya bilang, kok kamu begitu sih? Saya bilang, ini kan baru menikah kan kita masih penyesuaian ya, belum. Saya shock, kaget gitu loh. Kayak apa ya? Karena saya bilang di rumah dulu waktu saya tinggal sama mama, saya bilang
kita itu sarapan pagi roti pakai mentega, pakai meses, dipanggang, pakai telur gitu. Terus kita makan. Kamu tuh keluarin kulkas roti tawar. Waduh, saya bilang, udah dah. Saya bilang, nanti deh saya beliin oven toaster supaya nanti saya kasih kamu roti panggang yang enak. Pagi-pagi kamu bisa ngopi pakai roti panggang segala macam ya. Udah saya cari-cari tuh oven toaster di Topet, di Glodok. Saya pas ulang tahun, teman-teman Komsel hadiahin saya oven toaster persis seperti yang saya mau. Persis hadiah ulang tahun. Aduh, saya seneng banget, saya sayang. Saya seneng banget. Terus itu hari Kamis ya. Hari Kamis saya dapat. Terus hari Minggu saya bikinin roti. Saya bikinin roti buat Pak Ayub. Wah, roti panggang, enak deh pokoknya. Dia makan, enak gak enak? Nah, kan kalau sarapan tuh begitu. Saya bilang, udah nih, hari Senin saya ke kantor. Pak Ayub libur di rumah. Nah, dia mau bikin seperti yang saya bikin. Saya pikir, saya belum lupa ngajarin itu oven toaster pakainya bagaimana itu loh. Saya belum ajarin, belum sempat ajarin. Dan saya pikir itu kan gampang ya. Oven toaster kan tinggal putar dikit, ya ini kan. Nah, dia mau bikin lah seperti yang saya bikin di hari Senin. Masukin roti segala. Dia putar sampai mentok dia putar. Sampai rotinya jadi debu, gitu. Udah nggak bisa berbentuk rotinya, udah gosong, gitu sampai jadi abu. Terus toasternya agak hangus gitu ya. Nah, dia kan ketakutan dong sama saya. Pas saya pulang dari kantor di mobil, dia bilang, Say, kenapa? Itu Say, oven kamu Say, hangus. Dia bilang, hangus. Waduh, darah saya udah mendidih luar biasa. Saya pikir, ya ampun, baru sehari, itu barang kesayangan saya. Maksudnya hadiah ulang tahun. Saya bilang, ini orang kok sampai gapteknya, sampai kalau orang mau ngomong kasar, blow on-nya sampai begitu. Saya bilang, terus darah saya mendidih, udah di mobil macet lagi. Saya udah siapin kata-kata nih. Saya udah mau saya tembak deh, bener-bener deh. Udah siapin deh. Ini orang nih bener-bener pokoknya udah darahnya udah mendidih deh. Sampai rumah langsung saya banting itu pintu mobil ya, dengan kondisi marah. Saya udah inget, toaster saya rusak baru sehari. Saya bilang, pintu rumah saya banting ya. Saya cari pokoknya hal pertama yang saya cari itu toasternya sama Pak Ayub deh. Itu saya nggak cari apa-apa, yang lain saya lihat toaster itu. Saya langsung ke belakang, saya lihat toaster saya tuh, nih orang kemana nih, ngumpet, Pak Ayub nyumpet. Dia takut sama saya, saking mungkin bikin salah ya, dia nyumpet di atas di jemuran. Ternyata dia berdoa katanya. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan kalau berkenan dengan seseorang, musuh orang itu didamaikan oleh Tuhan. Dia bilang begitu. Di atas dia berdoa, dia seperti itu. Dia bilang, musuh orang itu akan didamaikan. Dia udah ketakutan di atas. Saya tungguin. Akhirnya dia turun, cuk, dia turun. Dia gini aja. Seperti orang yang udah siap disembelih gitu ya. Nah, puji Tuhan, ketika kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus ya. Itu ketika saya udah mau maki-maki atau saya mau ini ya. Itu sebelum Pak Ayub turun, saya lihat toaster itu. Itu suara Roh Kudus jelas sekali dalam hati saya. Dia bilang, kamu mau menciptakan kerusuhan, maksudnya perselisihan di rumah, tidak ada damai sejahtera, atau mau menciptakan damai sejahtera di rumah, pilihan ada di tangan saya. Itu saya bisa milih. Mau berantem atau mau damai, itu pilihan di tangan saya. Terus Tuhan bilang, toaster ini berapa sih harganya? Suami kamu berapa harganya? Tidak ternilai. Itu pemberianku yang terbaik buat kamu.
toaster kamu paling 500.000 itu suara loh, bener-bener. Kamu mau bandingin suami kamu sama toaster itu, dia bilang. Nah sekarang pilihan di tangan kamu mau mengampuni, mau menciptakan damai sejahtera di rumah, atau mau ribut, berantem, banting-banting piring, itu pilihan di tangan kamu. Nah, saya bilang, Tuhan, saya mau ampuni. Saya bilang, karena Tuhan sudah mengampuni saya mau mengampuni suami saya. Dia turun, tepat waktunya dia turun. Saya udah dengar suara Tuhan, dia baru turun. Mungkin doanya dijawab ya. Dia doanya seperti itu soalnya. Nah, jadi ketika saya dengar itu dia turun, saya bilang, saya liatin toaster saya liatin dia, saya bilang, udah toaster kita bisa beli baru gitu. Saya bilang, kamu pemberian Tuhan yang terbaik buat hidup saya bilang gitu. Jadi dia, wah luar biasa, dia langsung petok saya. Kayaknya tekanannya tuh terlepas gitu loh, tekanan dia terlepas gitu loh. Nah saya bersyukur, maksudnya seringkali ya kita ibu-ibu atau siapapun, suami, ada barang sedikit, gelas pecah, mobil kebaret, itu marahnya luar biasa, sampai pasangan kita omelin, kita maki-maki, kita nggak sadar loh itu pasangan kita itu orang terbaik yang Tuhan kasih. Nggak ternilai harganya dibandingkan dengan hal-hal kecil seperti itu gitu. Jadi itu yang pilar keempat yang saya mau kasih tahu, bahwa kita tuh udah diampuni Tuhan, dan kita juga mengampuni ya saudara kita, sesama kita gitu, belajar untuk mengampuni seperti itu. Jadi mungkin kita ingetin aja, ketika kaki meja ada 4, kita itu dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan, diterima oleh Tuhan, dibenarkan. Kaki kedua kita itu yang kedua apa tadi? Jadi lupa deh tuh. Oh, kita itu berharga, kita itu tidak ternilai harganya. Sekalipun banyak masalah, banyak kejadian-kejadian yang gak enak gitu dalam hidup kita, nilai kita tuh Tuhan gak berkurang mengasihi kita gitu loh. Harga kita tidak berkurang. Yang ketiga tuh, Tuhan sudah menaruh semua kapasitas, kemampuan, talenta dalam hidup kita itu kita wajib kita kembangkan gitu ya, untuk kita bisa memberkati tubuh Kristus, memberkati orang lain. Yang keempat ya, kita udah diampuni, itu aja. Jadi kita nggak usah mikir mau jadi orang lain, saya mau jadi seperti dia, mau jadi seperti, kita udah sempurna kok. Kita itu satu-satunya loh yang paling membanggakan ya. Kita itu nggak ada yang seperti kita gitu loh. Ibu Leni nggak bisa jadi saya nggak bisa jadi Ibu Leni gitu loh. Kita ini unik, satu-satunya yang Tuhan kasihi gitu loh. Di seluruh dunia 7 miliar orang lebih gitu ya, kita ini satu-satunya gitu. Dan Tuhan udah spesifik kasih kita kemampuan, kasih kita ke talenta. Pasti kita apa aja yang bisa kita lakukan, Tuhan sertai gitu. Udah ada kemampuan di dalam diri kita. Jadi jangan mau menjadi diri orang lain gitu. Jadi diri sendiri aja. Itu kita luar biasa di hadapan Tuhan gitu. Ya mungkin sharing saya seperti ini gitu loh. Saya mau ajak teman-teman, Bapak Ibu semua sekalian, kita renungkan lagi firman Tuhan hari ini, bahwa identitas kita di dalam Tuhan bukan apa kata orang, bukan apa kata sosial media, bukan apa kata orang tua, bukan ya apa kata ya, terutama yang remaja-remaja kadang-kadang bingung, kenapa saya lahir ya, kenapa saya buat apa ya saya ini. Jangan, aduh itu luar biasa, kita diciptakan Tuhan tuh, kita benar-benar menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu loh. Jadi orang ngelihat, oh memang dia anak Tuhan gitu. Seperti itu. Jadi kita mau renungkan firman Tuhan hari ini.